I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar guys hari ini? Alhamdulillah. Ada yang lebih berat atau semangat memudahkan? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul Kafi Rabbunal Kafi Rabbunal Kafi Allahumma ni'mal wakil ni'mal mawla nasriku Allahumma ni'mal wakil ni'mal mawla ni'mal nasriku Rabbana bima anzalna rabbi alimna alladhi yanfa'una wa barakina wa bakialana wa qarabati lana bihina amin 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 rabbal alamin. Kita datang dulu ya. Yang pertama Alan Isya Faezi, ya, Al-Fazal Gibransa, Fazlia Dikia, Ina Ainisa, Yesya Lolita, Muhammad Akbar, Ismail Munir, Raja Nafi, Rahmat Jalal Riyadi, Siti Anissa, Mudira, mana dia? Yang ini, berarti ada 3 orang yang ada ya. Selain kita baca kemarin di bab 2 mengenai peraturan perundang-undangan. Kalau sekarang kita balik ke materi dan penegakan hukum di Indonesia. Ada yang tahu simbol dari penegakan hukum? Ataupun simbol peradilan? Nih, gambar apa nih? Timbangan sama palu persidangan. Nah, ini merupakan simbol dari peradilan ataupun bisa kita katakan cerminan dari perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan pasal. Saudara ada yang tahu? Sering saudara di sini bilang pasal berapa Indonesia dalam negara hukum? Ada yang tahu? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hukum atau aturan, coba kalian bayangkan kalau di Indonesia nggak ada peraturan perundang-undangan, ataupun di masyarakat nggak ada norma dan di sekolah tidak ada tata tertib, apa yang akan terjadi? Pak, hancur, apa lagi? Kacau. Nah, pastinya akan terjadi kekacauan di segala bidang kehidupan, betul? Sekalian juga ada contoh nih, polisi yang menilang 3 orang anak SMP. Apa aja yang dilanggar sama anak ini?
tiga nih. Apa aja kira-kira? Tidak pakai lem, satu apa lagi? Biasanya enggak bau. Di bawah umur. Apa lagi? Yasin. Yasin. Sama bonceng tiga juga dilarang. Kalian di sini ada yang udah pandai baca? Semua. Emang udah punya SIM? Belum. Tapi di bawah kotaknya. Termasuk langgar hukum tuh. Masuk. Perlindungan hukum itu upaya untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan yang ada. Subjeknya siapa? Kita sebagai masyarakat, dan upaya perlindungan hukum oleh penegak hukum. Penegak hukum apa aja? Yang pertama ada Polri. Polri singkatan dari apa? Polri. Oh, ya. Polri. Ya, Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua ada Kejaksaan RI. Yang ketiga ada Hakim. Yang ketiga ada Hakim. Yang keempat ada advokat. Advokat ini sama dengan pengacara. Yang kelima ada KPK. Yang inilah 5 lembaga untuk menegakkan hukum di Indonesia. Pertama, tugas dari Polri ini adalah memelihara keamanan, ketertiban, memberikan pelayanan, juga pengayoman kepada masyarakat untuk terpeliharanya keamanan dan kenyamanan di dalam negeri. Sedangkan Kejaksaan RI tugas utamanya adalah melakukan penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri untuk ditindaklanjuti oleh hakim yang ada di pengadilan negeri. Ini terbagi lagi menjadi 3. Ada kejaksaan agung di tingkat pusat. Kejaksaan agung di tingkat pusat yang dikepalai oleh jaksa agung. Yang kedua ada kejaksaan tinggi di tingkat provinsi yang dikepalai oleh kepala kejaksaan tinggi atau kajati. Yang ketiga ada kejaksaan negeri di tingkat kabupaten atau kota yang disebut dengan kepala kejaksaan negeri atau kajari, kajati, kajari. Ini ada 3 lembaga kejaksaan di Indonesia memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Kejaksaan Agung di tingkat pusat, yang kedua Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, yang ketiga Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, hakim. Tugas hakim ini adalah untuk mengadili. Kejaksaan tugasnya untuk melakukan penuntutan ataupun penuntutan umum. Hakim yang mengadili atas yang dituntut, yang dituntut oleh jaksa tadi. Nah, hakim ini juga memiliki tingkatan. Hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan, pada MA disebut dengan Hakim Agung. Hakim di bawah ini ada yang di bawah Hakim Agung juga ada kayak peradilan agama, peradilan militer. Pokoknya peradilan yang ada di bawah peradilan di bawah Mahkamah Agung tadi. Yang ketiga ada hakim pada MK. Namanya hakim konstitusi.
MK Mahkamah Konstitusi. Nah, setiap hakim ini melaksanakan proses peradilan yang dilakukan di pengadilan, baik yang di pengadilan tinggi atau negeri. Coba kalian bedakan apa itu peradilan dan pengadilan. Peradilan dari katanya aja udah beda. Peradilan dan pengadilan. Pengadilan. Mau kita ambil namanya. Peradilan adalah peradilan itu sama kayak proses mengadili perkara. Sedangkan pengadilan itu tempat untuk melaksanakan peradilan. Yang keempat ada advokat. Advokat sering biasa kita dengar kayak pengacara. Pengacara itu tugasnya kayak mewakili kliennya, mewakili, membela, mendampingi dan melakukan tindakan hukum. Lanjut yang terakhir ada KPK. Apa itu KPK? Kita tahu. KPK Komisi Pemberantasan Korupsi yang bertugas untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi. Oke ya? Dari penjelasan tadi, Ustazah mau kasih kalian LKPD kayak biar itu TTS. Silakan kalian isi berdasarkan petunjuk di belakangnya. Laptopnya pun dimatikan kan? Yang nanti kalian lihat laptop. Kita kasih waktu 15-20 menit. Nanti kita periksa sama-sama. Ini ada 15 soal ya. Mulai kalian lihat sumbernya dari mana.
Ini apa? Udah. Iya, ya. Ini. Maka segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku di titik-titik hukum. Perlindungan. Nomor 5 ya, 5 menurut. Nomor 6, sesuai pasal 1 ayat 3 berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Hah? Yang diisi dikali nomornya? Nomor 7, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kewenangan dari Polri. 8, membuat dan mengajukan gugatan jawatan tanpa kesangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskannya perkara dan sebagainya merupakan tugas secara khusus dari advokat. Nomor 9, orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Boleh kan? 10, melakukan penuntutan merupakan tugas dan wewenang dari kejaksaan. 11, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan. Atur stabilitas, akuntabilitas, sama yang tanggung jawab. 12, hakim pada Mahkamah Agung disebut Hakim Agung. 13, inti hukum berarti bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia di berbagai kehidupan.
Supremasi. 14 mencatat proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan disebut peradilan. 14 menurut terakhir lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oh, sorry. Ada yang betul semua? Tanya. Nah, terima kasih. Apa dari yang kelima lembaga tadi? Kalau kita contohkan lah, siapa yang bisa bawa mobil sini? Bawa mobil? Tapi misalnya Jafi punya mobil, nah mobilnya hilang, dilaporkan kepada polisi. Siapa polisinya? Ya Akbar. Nah setelah dilapor polisi, Akbar itu nanti mencari bukti saksi terkait laporan dari Jafi tadi. Nanti bukti-bukti yang telah dibuat tadi diberikan kepada jaksa. Yang dilihat kalian video. Nanti jaksa akan melakukan penuntutan kepada pencuri mobil dari Jafi tadi. Nah, di apa nama tempat peradilan tadi? Pengadilan nanti kejaksaan menuntut pelaku pencuri mobil tadi dan hakim akan memutuskan apa yang dituntut jaksa dan advokat akan membela pelaku yang mencuri mobil tadi. Nah, hakim keputusan ada di hakim. Apakah benar yang mencuri tadi benar mencuri atau berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, itulah langkah-langkah ataupun contoh dari tugas dan wewenang dari keempat ini tadi. Sedangkan KPK adalah bertugas untuk menyelesaikan tindak kasus terhadap korupsi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang dapat menyimpulkan apa aja yang dibahas dari tadi? Berapa jam pelajaran tadi? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat? Berikan dulu. Tidak apa yang telah dijelaskan tadi tak ada. Kau disampaikan. Jadi lembaga penegak hukum apa aja tadi? KPK, Polri, hakim, kejaksaan sama. Terima kasih untuk yang hari ini atas kerjasama dan partisipasinya. Ustazah Andiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.